Halo amatir radio dimanapun berada. Nama saya Robi Sandes, amatir radio callsign, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Lokasi stasiun pada Oscar India 165 United. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang penghargaan atau piagam dalam dunia amatir radio. Piagam amatir radio adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas sebuah prestasi untuk seorang amatir radio. Banyaknya piagam yang didapat oleh seorang amatir radio, dapat menjadi sebuah indikator kualitas dan pengalaman amatir radio tersebut. Berburu piagam, adalah sebuah kegiatan amatir radio yang cukup menyenangkan. Dalam perburuannya, amatir radio akan dihadapkan dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Tidak jarang karena perburuan piagam ini, banyak amatir radio yang mengalami peningkatan kualitas pengetahuannya. Misalnya, yang sebelumnya tidak mengenal mode digital, tetapi karena ingin berburu piagam mode digital, lalu mulai belajar dan menggeluti mode digital, begitu juga mode lainnya. Juga, banyak amatir radio yang meningkatkan kualitas stasiunnya karena ingin mendapatkan kredit QSO yang menjadi syarat sebuah piagam. Dalam perburuan ini, ada beberapa hal yang wajib dipahami. Piagam biasanya diterbitkan oleh sebuah badan, juga organisasi, ada juga komunitas, namun dapat saja piagam diterbitkan oleh seseorang. Piagam dikelola oleh seorang manajer, manajer inilah yang mengatur piagam dari proses klaim sampai penerbitan. Kita harus memahami siapa yang mengelola atau menerbitkan piagam yang ingin kita dapatkan. Kadangkala sebuah piagam yang mengatasnamakan sebuah organisasi, dikelola oleh banyak manajer, seperti piagam World All Continent atau WAC dari IARU. Piagam ini dapat kita ajukan melalui beberapa organisasi amatir radio seperti ARRL dan DARC. Selain itu kita juga harus memahami, bahwa judul sebuah piagam seringkali sama, namun diterbitkan oleh penerbit yang berbeda. Satu hal penting sehubungan dengan penerbit atau manajer ini. Anda harus pastikan bahwa penerbit dan manajer program piagam ini mudah untuk dihubungi. Apalagi jika syarat untuk mendapatkannya Anda harus mengirim kartu QSL Anda kepada manajer. Harus Anda pastikan bahwa proses pengajuan dapat berjalan lancar dan Anda tidak harus kehilangan kartu-kartu Anda di jalan. Beberapa manajer menerbitkan piagam dalam berbagai jenis dan bentuk. Secara fisik, ada piagam yang tersedia hanya dalam bentuk cetakan kertas, tetapi banyak juga yang menyediakannya dalam bentuk file digital. Beberapa Word ada yang berbentuk plakat, atau bentuk-bentuk lain yang lebih menyerupai souvenir. Selain itu, piagam juga diterbitkan dalam beberapa kategori. Misalnya berdasarkan mode QSO, ada piagam khusus CW, font, digital, atau ada juga kategori mixer. Kategori ini biasanya menjadi kategori dasar penerbitan sebuah piagam. Selain itu, beberapa manajer juga menyediakan endorsement atau kategori tambahan dari setiap kategori dasar, misalnya endorsement band yang digunakan. Sehingga seorang amatir radio yang telah dapat meraih piagam kategori mode font, ditantang lagi untuk juga meraih endorsement kategori band. Walaupun syarat untuk endorsement band lebih sedikit, tetapi karena total band yang disediakan cukup banyak, biasanya dari 160 sampai 10 meter band, bahkan ada yang menyediakannya sampai ke VHF atau UHF. Ini membuat tantangan untuk meraih piagam dan endorsementnya menjadi lebih mengasyikkan. Endorsement lain ada yang dihitung dari jumlah total kredit QSO. Misalnya, syarat kategori dasar piagam mode font adalah 100 QSO, endorsementnya disediakan untuk total QSO 200 atau 300 atau 400 dan seterusnya. Selanjutnya yang harus dipahami adalah syarat mendapatkan piagam. Umumnya, syarat sebuah piagam adalah melakukan komunikasi dengan kriteria tertentu, misalnya, QSO dengan setiap stasiun di tiap negara, atau QSO dengan stasiun yang memancar dari pulau-pulau. Namun, ada juga piagam yang diberikan tidak karena berhasil QSO, tetapi karena berhasil menangkap gambar yang dikirim dari ISS. Beberapa piagam mensyaratkan setiap QSO harus dibuktikan dengan sebuah konfirmasi, ada yang meminta bukti kartu QSL. Ada juga manajer yang menerima persamaan logbook online seperti LOTW, QRZ.com logbook dan juga EQSL.cc. Dengan metode ini, verifikasi persyaratan menjadi lebih mudah dan cepat karena dilakukan melalui media online. Perburuan piagam dengan syarat bukti konfirmasi ini terasa lebih berat,
karena terkadang tidak semua QSO yang dilakukan dapat terkonfirmasi, atau membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya ekstra untuk mendapatkan konfirmasi itu. Beberapa piagam lainnya tidak mensyaratkan pembuktian, melainkan hanya pengakuan dalam bentuk sebuah daftar QSO atau logbook. Ada banyak metode pengajuan klaim piagam. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pengajuan banyak dilakukan melalui website atau email, karena itu kita harus mengetahui alamat email manajer atau laman web pengajuan piagam tersebut. Pengajuan umumnya dilakukan dengan mengisi sebuah formulir, kemudian melampirkan syarat-syarat piagam lalu mengirimnya ke manajer. Beberapa piagam masih mensyaratkan bukti kartu QSL. Untuk metode ini, kita harus mengirim semua bukti kartu QSL kita kepada manajer piagam untuk diverifikasi. Atau beberapa manajer mendelegasikan verifikasi kartu QSL oleh beberapa orang yang tersebar di seluruh dunia. Contohnya, verifikator piagam CQ Magazine di Indonesia adalah Yankee Bravo Zero Echo Bravo Sierra di Jakarta, Yankee Bravo Zero Echo Charlie Tango di Jakarta, Yankee Bravo 3 Hotel Charlie Mike di Surabaya dan Yankee Charlie 7 Delta Florida di Sanggau. Sehingga amatir radio di Indonesia tidak perlu mengirim kartu QSL-nya langsung ke manajer award di Amerika Serikat, tetapi dapat dikirim ke verifikator terdekat untuk menghemat waktu dan biaya. Beberapa manajer sudah mulai menerapkan metode digital dalam pengajuan klaim piagam, seperti menerima hasil foto atau pindai kartu QSL. Selain itu, beberapa piagam juga dapat diajukan dengan metode pencocokan logbook secara online, seperti LOTW, eQSL, QRZ.com, juga DARC logbook. Untuk metode ini, harus Anda cermati betul yaitu logbook online mana saja yang diakui atau diterima oleh manajer piagam. Misalnya, untuk piagam yang diterbitkan oleh ARRL, hanya mengakui logbook LOTW, karena itu Anda tidak dapat mengajukan klaim dengan melampirkan logbook dari eQSL. Terakhir yang harus Anda perhatikan adalah biaya yang dibutuhkan. Walaupun piagam penghargaan amatir radio bukan barang komersil, tetapi tidak dapat dihindari bahwa untuk mendapatkannya memang dibutuhkan biaya. Biaya ini Anda keluarkan sejak dari pengumpulan syarat konfirmasi QSO, misalnya biaya perangko pengiriman kartu QSL. Atau kadang ada beberapa stasiun, biasanya stasiun ekspedisi, yang meminta donasi jika kita ingin mendapatkan konfirmasi QSO darinya. Sejak tahun 2003, beberapa penerbit piagam mulai menerapkan logbook online sebagai pengganti QSL kartu. Contohnya LOTW, ini dilakukan karena syarat konfirmasi kartu QSL dipandang mahal dan butuh waktu lama. Namun walaupun dengan menggunakan LOTW, biaya syarat konfirmasi menjadi lebih murah, tetapi tetap saja membutuhkan biaya. Biaya lain yang harus dikeluarkan adalah biaya jasa penerbitan, atau lebih dikenal sebagai award fee. Biaya ini biasanya diminta oleh manajer yang menerbitkan piagam dalam bentuk cetakan kertas, walaupun beberapa piagam yang berbentuk file digital juga masih ada yang meminta award fee. Dan yang terakhir adalah biaya pengiriman. Ini juga harus diperhitungkan dan diperhatikan, apalagi jika penerbit piagam berada di luar negeri. Seringkali sebuah piagam menjadi terkesan mahal akibat ongkos pengiriman yang lebih mahal daripada award fee. Dari penjelasan tadi, mungkin yang terkesan dalam benak Anda, berburu award adalah kegiatan yang mahal, rumit, butuh waktu lama. Ya, memang seperti itu adanya, dan tantangan itulah yang dicari oleh amatir radio. Dengan meniatkan diri berburu sebuah piagam, maka kegiatan lain otomatis Anda akan lakukan. Anda akan berpikir bagaimana caranya agar syarat QSO lebih mudah dan cepat didapatkan. Anda pasti menyatakan stasiun Anda harus lebih baik tetapi harus dengan biaya yang memadai, dan Anda mulai mencari informasi dan cara bagaimana meningkatkan kualitas stasiun Anda. Anda juga mungkin akan mempelajari sebuah mode baru untuk mendapatkan sebuah piagam, atau Anda akan mencoba memancar di sebuah band baru, dan begitu seterusnya. Itulah dunia amatir radio. Sebuah dunia tanpa batas. Demikian video pembahasan kali ini. Jika menurut Anda video ini memberikan manfaat, silakan klik like dan subscribe, agar Anda mendapat notifikasi pada saat ada video baru. Saya juga berharap Anda memberikan komentar terhadap bahasan video ini. Saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekali di udara, tetap mengudara. 73, dan merdeka.